Shalom saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena dapat bertemu lagi. Terima kasih karena setia bersama dengan kami dalam rancangan ini, yaitu Detik Destiny. Sesuai dengan Yosua pasal yang keempat, tajuk renungan pada kali ini adalah Tugu 12, Teguh di Hati. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di negara kita ataupun di negara lain ada banyak tugu peringatan yang telah didirikan untuk memperingati sesuatu peristiwa ataupun mengenai seseorang. Kalau Anda pergi ke Kuala Lumpur ada tugu peringatan negara, kalau Anda pergi ke Jakarta misalnya ada dipanggil Monumen Nasional di bandaraya yang besar. Kalau Anda berada di Kota Kinabalu, Anda akan melihat satu tugu yang berhampiran dengan kita yang dipanggil Double Six di Sembulan. Semua ini ada peristiwa-peristiwa tertentu yang diingati sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka yang telah mendirikannya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua pasal yang keempat membicarakan mengenai bagaimana Tuhan telah memimpin umat Israel di bawah pimpinan Yosua untuk menyeberang Sungai Yordan, dan dalam usaha untuk menyeberang Sungai Yordan tiba-tiba mereka mengalami suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Detik Destiny itu akhirnya menjadi satu kenyataan apabila Yosua atas pimpinan Tuhan telah memerintahkan 12 wakil daripada suku-suku orang Israel untuk mengangkut, untuk membawa batu yang penting dan didirikannya menjadi satu tugu yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugu peringatan tidak selalu memperingatkan kita mengenai perkara-perkara yang indah. Bagaimanapun dalam kes ini, kita mendapati bahwa tugu peringatan yang didirikan oleh Yosua bersama dengan generasi baru ini memberikan satu signifikan penting di dalam kehidupan dan sejarah orang Israel. Mengapa demikian? Kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 24 mengatakan demikian, "Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah dia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anak kamu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang." Ayat 24, "Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu." Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, peristiwa telah terjadi, tugu telah didirikan. Apakah maksud tugu peringatan, tugu 12 yang saya katakan ini dalam konteks orang-orang Israel pada waktu itu dan juga dalam konteks kita pada hari ini? Yang pertama, ia berbicara tentang pencipta. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan juga adalah pencipta Sungai Yordan. Dia menguasai Sungai Yordan. Dia menguasai sungai-sungai yang lain. Dia menguasai ciptaannya yang lain. Semua tertakluk kepada penciptanya. Dan kalau dia adalah pencipta, maka kita harus tertakluk kepada Tuhan pencipta ini. Yang kedua adalah
Tugu peringatan ini memperingatkan mereka dan kita semua mengenai penguasa. Penguasa ini adalah Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kuat tangan Tuhan. Bermaksud bahwa dia ada kuasa. Alkitab mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bila kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita, maka kita menerima kekuatan itu karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Penguasa di atas segalanya adalah Tuhan yang disembah, yang dikenal oleh Yosua dan generasi pada waktu itu. Yang ketiga adalah kalau dia memang pencipta dan penguasa, maka penyembahan harus diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan ini. Alkitab berkata selalu takut akan Tuhan, melibatkan penyembahan. Kalau hari ini kita takut kepada seseorang atau takut kepada sesuatu, kita mau melarikan diri daripada seseorang itu atau sesuatu itu. Tetapi saudara-saudara, bila kita takut kepada Tuhan, kita sebenarnya semakin dekat dengan Tuhan. Dan perkara terbaik yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan yang kita takuti ini adalah penyembahan kita. Sebab itu penting untuk saudara dan saya bila mengingat peringatan-peringatan penting daripada Tuhan, harus selalu ingat bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa, dan penyembahan harus diberikan kepadanya. Satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Saudara, dalam konteks misi EEC 111, mari kita renungkan beberapa soalan berikut. Yang pertama, bilakah kali terakhir Anda menyaksikan penyataan kuasa Allah yang luar biasa? Dan apakah penyataan itu yang Anda saksikan dan mungkin Anda alami? Soalan kedua adalah, sudahkah Anda mengungsikan pengalaman itu kepada orang di sekitar kita sebagai kesaksian yang hidup untuk memberi kesempatan kepada setiap orang di sekitar kita mengenal Tuhan pencipta, Tuhan penguasa, dan akhirnya untuk mereka datang membawa penyembahan kepada Tuhan. Detik Destiny akan menemui Anda lagi pada masa akan datang. Untuk waktu ini, Tuhan memberkati dan Shalom.